Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan untuk saudaraku yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Sementara yang bekerja dapat rezeki yang banyak. Amin. Jadi kita mau tidak mau kita akan bahas lagi masalah konflik Palestina dan Israel dalam rangka untuk sedikit memberi gambaran atau solusi agar supaya perang ini tidak menjadi yang lebih besar. Nah, ini ada beberapa pengamat ya, dari pengamat militer ya, dan hal ini sangat pakar ya, pakar hukum internasional, yaitu Bapak Hikmahanto, yang menyebut bahwa perang Israel versus Hamas ini bisa membesar dan menjadi perang dunia ketiga. Wah, bahaya ini ya. Dan beliau pun menilai bahwa pemerintah kita, Republik Indonesia, bisa bergerak aktif untuk meredakan konflik yang dikhawatirkan akan semakin membesar. Dan ini ya, salah satunya langkah yang harus ditempuh Indonesia adalah mendekati negara Amerika, yaitu Joe Biden ya. Hal ini menurut Hikmahanto bahwa pemerintah Indonesia ya, yang kini marah itu ya, artinya yang marah itu Israel ke Indonesia juga gitu, bukan Indonesia yang marah. Israel marah terhadap Indonesia karena nggak pernah ada sama Israel kurang bagus, dan sama Palestina itu bela besar habis-habisan dengan Palestina. Nah, dengan adanya kemarahan Israel dengan serangan mendadak tadi ya, yang sangat mengejutkan pada Sabtu 7 Oktober 2022 kemarin itu, beliau menggambarkan serangan itu mirip ya, mirip dengan serangan Jepang ke Pearl Harbor Amerika yang dulu ya, yang berujung keterlibatan Washington ya. Dan beliau pun lantas menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia harusnya bisa melakukan lobby ke pemerintah Joe Biden ya, di mana hal ini dilakukan agar Amerika tidak mendukung tindakan Zionis Israel dalam melakukan tindakan balasan yang kita ketahui lumayan barbar juga, itu Israel menyerang Palestina. Dan beliau juga mengatakan bahwa Joe Biden sudah dikontak oleh Perdana Menteri Israel ya, Bapak Benjamin Netanyahu, dan seolah-olah Netanyahu ingin mendapat dukungan dari Amerika. Nah, inilah yang kemudian akan menekan Amerika mau tidak mau harus bertindak membantu Israel. Nah, kalau konflik ini diteruskan, saya yakin akan terjadi perang dunia ketiga. Artinya perang dunia ketiga itu sudah diambang pintu. Makanya dari itu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menyebut bahwa pemerintah Indonesia harus proaktif mendekati negara-negara organisasi yang lain ya, kerjasama seperti OKI, negara-negara non-blok ASEAN dan Amerika untuk meredakan konflik ini. Indonesia pun kemungkinan juga perlu mengadakan kontak rival-rival Amerika seperti Cina, Rusia. Nah, Bapak Hikmahanto ini pun menuturkan bahwa respon Amerika Serikat terhadap serangan balasan Israel ke Gaza bisa merespon dari Cina dan Rusia. Nah, hal ini dinilai bahwa kedua negara itu bisa menganggap Washington menerapkan standar ganda. Nah, jika dukungan agresi militer Israel ke Gaza atau ke Palestina itu terus menerus, memang akan jadi besar masalah ini. Ya, di sini harus Indonesia betul-betul
segera bertindak mendekati Amerika untuk agar supaya tidak melibatkan diri di konflik tersebut. Kenapa? Karena saat ini Indonesia punya pengaruh yang besar ya terhadap dunia secara global ya. Bukan tidak alasan ya, karena Indonesia pernah sukses ya memimpin jadi ketua G20. Indonesia sekarang menjadi ketua ASEAN. Indonesia diprediksi akan bangkit pada tahun 2045 nanti. Bahkan Indonesia kini berhasil mengumpulkan kekuatan negara-negara asing untuk bersatu dalam melawan gugatan Uni Eropa di WTO. Nah, hal ini menunjukkan ya bahwa Indonesia itu sudah kuat ya, dan memiliki pengaruh kuat di mata dunia. Nah, menurut Hikmahanto, peran Indonesia yang penting ini ya, itu cepat-cepat diimplementasikan demi kemanusiaan dan menyuarakan serangan senjata harus dihentikan sekarang juga. Nah, karena apa? Karena korban yang berjatuhan adalah dari rakyat sipil. Ada juga tenaga ahli utama dari kantor staf kepresiden ya, yaitu Ibu Rini Yutin, menyebutkan bahwa fokus RI dalam menyikapi konflik Israel-Palestina adalah dengan menyerukan penghentian kontak senjata. Bahkan negara kita Indonesia pun kini disebut juga telah bergerak dengan berkomunikasi dengan negara-negara terdekat Israel, Palestina, termasuk anggota-anggota AUGI. Nah, jadi Indonesia itu dengan segala upaya, dengan segala kekuatan itu sudah bergerak, baik diplomasi maupun pengiriman pasukan-pasukan perdamaian, begitu juga pengiriman bantuan baik berupa makanan atau obat-obatan, tenaga medis, semua sudah dikerahkan. Jadi apa yang disampaikan oleh pakar hukum Universitas Indonesia itu ternyata sudah dijalankan semua oleh Indonesia, yang sudah dijabarkan oleh Ibu tadi ya, Ibu Rini tadi, yang staf tadi. Jadi kita sebagai rakyatnya harus mendukung apa yang telah diperbuat oleh negara kita demi kemanusiaan, agar supaya terciptalah dunia yang aman dan tentram. Saya pikir itu kita berdoa bersama untuk kedamaian seluruh dunia. Amin. Terima kasih. Merdeka.